Oke, sudah saya record ya. Oke. Ya, jadi menghasilkan beberapa peralatan daya seperti GTO, teriak, bipolar, transistor, IGBT, MOSFET, dan lain sebagainya. Ya, jadi AC-AC converter ini ya digunakan untuk mengkonversi satu daya AC ke bentuk daya listrik AC yang lain. Nah, jadi sebenarnya ada 7 jenis AC-AC converter ya. Yang pertama itu single phase AC-AC voltage controller. Yang kedua three phase AC-AC voltage controller. Lalu yang ketiga single phase input, single phase output cycloconverter. Terus three phase input ya, single phase output atau TISO cycloconverter. Lalu ini TITO ya, three phase input, three phase output cyclone converter. Nah, lalu AC-DC-AC, PWM converter, dan matrix converter. Ya. Jadi ada tujuh klasifikasi AC-AC converter. Jadi sebenarnya perbedaan dari AC-AC voltage controller dan cyclone converter itu bedanya di sini. Jadi kalau voltage converter AC-AC itu dia mengkonversi tegangan dari sebuah sumber AC dalam tegangan dan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi tegangan masukan. Ya. Jadi dia akan mengkonversi sebuah sumber AC tegangan dan frekuensi lebih tinggi ke nilai tegangan yang lebih rendah. Sorry, ini jadi dari tinggi ke lebih rendah dengan sudut fasa kecil. Kalau cycloconverter itu mengkonversi tegangan dari sumber AC ke dalam tegangan frekuensi yang rendah ke nilai tegangan frekuensi yang lebih tinggi dengan sudut fasa yang tinggi pula. Sedangkan pengertian dari konverter AC DC AC itu mengkonversi tegangan dari sebuah sumber AC melalui DC link. DC link ya. Kemudian membaliknya invert menjadi AC lagi dengan tegangan frekuensi yang lebih tinggi ke nilai tegangan yang lebih rendah dan frekuensi yang lebih variabel. Ya. Nah, sekarang masing-masing klasifikasi ini akan kita bahas, mulai dari single phase AC-AC, three phase AC-AC, ini berarti SISO cyclone converter, ini TISO cyclone converter, dan ini TITO cyclone converter. Dan kita bahas. Nah, jadi dari single phase AC-AC voltage controller ini, satu converter ini memiliki 3 buah metode pengontrolan. Ya. Ya. Jadi phase angle control atau kontrol sudut fasa, lalu on off control, dan yang ketiga PWM AC chopper control. Ya. Nah, kita lihat. Ini phase angle control. Ya, ini ada 5 gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat gambar yang pertama. Ya. Gambar pertama ini terdiri dari sepasang SCR ya, atau teriak ini ya. T1, T2. Ini kan. Ini ada 2. Ada sepasang SCR atau silicon control rectifier di sini. T1, T2. Jadi ini terhubung secara antiparalel ya. SCR1, SCR2 terhubung secara antiparalel sehingga ini bisa memberikan pengontrolan yang simetris. Nah, ini jadi kontrolan itu simetris, gelombang penuh. Wah, 2 arah, berarti bidireksional ya. Jadi bidireksional. Jadi simetris kontrol gelombang penuh 2 arah. Ya. Jadi untuk untuk yang B ini kita lihat, yang B ini bisa dimodifikasi dari sepasang SCR yang dirangkai antiparalel bisa diganti menjadi seperti ini.
bisa diganti menjadi sebuah teriak. Jadi dari SCR ini, sepasang SCR ini bisa diganti menjadi sebuah teriak. Nah, ini aplikasinya untuk teriak ini itu untuk aplikasi low power aplikasi. Jadi untuk konsumsi daya rendah. Jadi teriak ini bisa dipakai untuk AC-AC converter daya rendah. Ya. Nah, alternatif yang lain bisa juga C. Itu dengan memasang dua buah dioda, ini ya atas ini dua buah dioda dan dua buah SCR yang terhubung secara common katoda. Ya, ini kan katoda kan, jadi common katoda. Katoda ini nyambung ya. Jadi dua buah dioda dan apa ini dua buah SCR terhubung secara common katoda. Ya. Dan ini gambar D kita lihat. Kalau gambar D ya, ini rangkaian dengan 4 buah dioda dan satu SCR di tengah ini ya kan kelihatan kan. Ini 4 buah dioda D1, D2, D3, D4 dan satu buah SCR. Ini tujuannya sebenarnya buat apa? Buat mengurangi biaya. Maksudnya kan SCR mahal ya. Jadi daripada kita beli dari kita beli SCR 2 gini mending 4 dioda, satu SCR. Jadi untuk mengurangi biaya sebenarnya. Tetapi akan ada peningkatan dari rugi rugi konduksi atau losses pada peralatan. Nah, jadi kombinasi ini antara 4 dioda dan satu SCR ini dikenal namanya Tirot controller. Ini namanya controller Tirot. Nah, kalau yang 81E ini satu dioda, satu tristor ya ini ya, satu dioda, satu triostor. Ya. Ini biasanya untuk pengontrolan tidak langsung. Jadi indireksional ya, tidak langsung. Bentuk gelombangnya asimetris, setengah gelombang. Nah, ini nanti keluarannya asimetris setengah gelombang. Ya. Jadi ada 5 topologi ya. Topologi phase angle control untuk single apa namanya nih? Single phase AC-AC controller yang pertama dengan menggunakan sepasang apa nih? Sepasang SCR yang dihubung anti paralel. Yang kedua dengan menggunakan teriak untuk daya rendah. Yang ketiga ini kombinasi sepasang dioda dan sepasang apa namanya? Sepasang dioda dan sepasang SCR ya nih ya. Ya. Pasang dioda dan sepasang SCR ya. Ini terhubung secara common katoda. Yang kedua ini 4 katoda dan satu SCR. Dan yang ketiga ini untuk setengah gelombang asimetris tidak apa namanya indireksional atau tidak langsung. Ini menggunakan satu dioda satu SCR. Jadi kombinasi gambar E ini adalah Tirot controller, kombinasi dioda dan SCR. Jadi dia tidak langsung ya, tidak langsung asimetris setengah gelombang, biayanya lebih murah tentu. Tetapi menghasilkan komponen DC yang lebih banyak harmonisa karena dioda ini ya. Sehingga jarang digunakan. Untuk pengontrolan sudut pasangnya. Ya, jadi dalam pengontrolan fasa, switch itu akan mengalirkan arus beban selama periode yang ditentukan pada setiap siklus tegangan dan memutuskan pada siklus selanjutnya. Nah, coba kita lihat ini ada dua keluaran gelombang pengontrol tegangan satu fasa. Gelombang penuh, berarti ini gambar yang 8 output dari 8 ini dari A. Dari gambar A ini ya. Jadi ini kan
sepasang SCR antiparalel ini nanti akan menghasilkan gelombang penuh terkontrol ya. Ini kan nanti hasilnya keluaran ini gelombang penuh terkontrol. Yang A ini nanti keluarannya seperti ini. Dua ini. Ini yang gambar pertama ini yang di kiri ini adalah gelombang pengontrol tegangan satu fasa dengan beban R. Kalau yang ini adalah gelombang pengontrol tegangan satu fasa, bebannya induktif reaktif, induktif resistance ya. Ya, induktansi resistansi. Induktif. Nah, kita lihat yang ini ya, yang gelombang penuh beban resistif ya ini ya. Ini kita lihat ini jadi ini kalau pembebanan resistif seperti ini, output tegangannya, outputnya ini ya, berarti berbentuk setengah gelombang yang simetris dan tidak terdapat DC-nya. Ini kan keluarannya seperti ini berarti. Nah, kalau yang ini, yang beban beban R dan L, ini kita lihat karena adanya induktansi, jadi ada campuran L di sini, maka arus yang dihasilkan di T1, arus yang dialirkan di SCR1 ini ya, T1 ini, yang atas ini, T1 ini, aduh saya nggak bawa pulpen ini, nggak bawa ini, jadi nggak bawa pointer. Jadi arus yang dialirkan di SCRT1 ini tidak akan menuju nilai 0 saat omega T sama dengan pi. Coba kita lihat. Nah, ini kan saat ini omega T, ini kan omega T ini, WT ini loh. Kalau pada yang gelombang penuh dengan beban R, ini saat pi, ya, saat pi, saat ini pi kan, saat pi menuju omega T, maka dia nilainya 0. Tetapi kalau kan ada campuran beban indukasi di sini, ketika dia menuju angka pi, maka ya tegangan input akan menuju negatif, turun ke bawah dia kan. Jadi pi, tegangan input akan menuju negatif. Kalau ini tegangan input seperti ini. Ini yang ini kan pi. Yang ini kan pi 0 ya. Ini kan pi 0. Kalau yang ini pi ke bawah, turun ke bawah. Jadi menuju ke negatif sampai omega T sama dengan B. Sampai omega T sama dengan B baru dia naik ke atas. Dan turun lagi naik ke atas, gini lagi itu. Ya. Jadi berbeda ya hasil simulasi. Ini simulasi gelombang penuh dengan beban R murni dan gelombang penuh dengan beban R campuran L. Seperti ini. Ya. Jadi sebagai yang tadi kan adalah fase kontrol ya. Ini kan fase kontrol. Nah, jadi ini on off control ya. Jadi alternatif pengontrolan sudut fase yang lain, contohnya untuk integral cycle atau burst firing, digunakan untuk beban yang besar. Jadi untuk beban besar itu tidak menggunakan fase angel control, tapi menggunakan on off control. Jadi di sini saklar, jadi di pengendalian on off ini itu saklar akan dinyalakan selama n second atau t second lah ya, tn second ya, dimana nanti n itu ya adalah siklus utuh, satu siklus utuh dan dimatikan selama m misalnya gitu kan. Jadi n hidup, m mati seperti itu gitu loh.
gitu ya. Jadi ganti-gantian bolak-balik. Nah, nanti hasilnya seperti ini sih. Ini rumus-rumusnya ya, ini kan V sama dengan akar 2 V sin omega T. Tegangan output RMS-nya berarti V outputnya adalah V source kali akar dari K. Ini kan ngikutin nanti ya, power factor. Jadi power factor 0,8 berarti K-nya berapa? 0,6. Nah, power factornya adalah akar K. Nah, lalu ini PWM chopper AC control. PWM AC ya, PWM AC chopper control. Nah, jadi sama pada seperti kasus penyarah terkontrol. Penyarah itu berarti kan DC ya, DC terkontrol. Jadi suatu performansi dari kontrol tegangan AC pada harmonisa, kualitas arus keluaran dan faktor daya dapat ditingkatkan dengan pengaturan PWM atau PWM AC chopper, ya kan? Jadi ini ya pengendaliannya seperti ini. Dia masang saklar, dua saklar anti paralel yang dihubungkan secara paralel di sini. Keluarannya jadi lebih lebih smooth ya dengan menggunakan AC chopper. Beda dengan tadi langsung fase fase angel control tadi kan cuman keluar siklus tegangannya kan masih seperti ini ya, patah-patah seperti ini ya. Dengan PWM dia akan menghaluskan ya, menghaluskan tegangan keluaran. Nah, lalu three phase AC-AC voltage control. Tadi kan single phase AC-AC voltage control. Sekarang three phase AC-AC voltage control. Jadi umumnya untuk semua metode pengontrolan tegangan AC satu fasa itu dapat diaplikasikan pada pengontrolan tegangan AC tiga fasa. Sama aja intinya ya. Cuman main tiga fasa kita. Nah, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 ya, ada 8 gambar di sini. Ada 8 gambar, ada 8 gambar di sini untuk pengontrolan sudut fasa. Ya. Kita lihat pada gambar A dan B, ini kan cuma beda hubung ya. Ini satu hubung bintang, ini satu hubung delta. Jadi gambar A dan B ya itu dibuat dengan 3 buah tegangan AC satu fasa ya kan, AC sama kan, ini kan berarti kan satu tiga fasa tiga inti kan seperti itu per fasa kan, berarti ini kan dibuat dari 3 buah tegangan AC satu fasa yang dioperasikan secara independen ya kan, ini independen dan ini bisa dengan mudah kita analisa di mana ini pada gambar A berarti SCR, ini SCR ini berarti ya T1 T4, pasangannya T3 T berapa ini? 6 dan pasangan T5 dan T2. Berarti 3 pasang SCR ini harus mampu mengalirkan arus saluran. Ingat ya, jadi 3 pasang SCR ini harus mampu mengalirkan arus saluran atau line current, IL lah seperti itu. Dan mampu menahan tegangan fasa per fasa. Jadi dia mampu mengalirkan tegangan line to line dan mampu menahan dia mampu mengalirkan arus line to line dan mampu menahan tegangan fasa per fasa. Sedangkan pada gambar B yang seperti ini, itu SCR harus mampu mengalirkan arus fasa. Kalau tadi yang nomor A ini
SCR mampu mengalirkan arus line to line. Kalau ini SCR harus mampu mengalirkan arus fasa dan mampu menahan tegangan saluran, tegangan line to line. Nah, pada rangkaian C dan D ini adalah rangkaian 3 fasa 3 kawat yang lebih susah untuk dianalisis karena kabel netralnya dia ini sendiri ya, dia 3 fasa 3 kawat. Kalau ini kan 3 fasa 4 kawat ya, ada netralis. Ini agak lebih susah dianalisa, tetapi intinya setidaknya ada 2 buah SCR ya. Setidaknya ada 2 buah SCR yang harus dipicu secara bersamaan ini. Kalau nggak T1 T4 dengan T3 T6 atau T1 T4 dengan T5 T2. Ini harus dipicu secara bersamaan untuk mendapatkan arus saluran. Ya. Jadi pada gambar C dan D ini, ya, gambar C dan D ini dia harus memerlukan 2 pulsa pemicuan berjarak 60 derajat, ya, pada setiap siklus. Ya. Jadi mode operasi ini ditentukan oleh sejumlah SCR yang berkonduksi pada mode tersebut ini, sehingga kontrol pemicuannya itu berkisar di antara sudut 0 sampai 150 derajat. Oke. Ya. Sedangkan yang 8 yang nomor E ini, ya. Yang nomor E ini controller terhubung delta ya. Ini kan controller terhubung delta dan bebannya terletak di antara supply dari masukan dan konverter. Ya. Di sini ini kan beda ya, gambar E sama gambar B. Kalau gambar B kan bebannya di sini, kalau ini bebannya di sini kan sebelum konverter. Nah, kalau gambar E ini ya berarti arus harus dapat mengalir di antara 2 saluran. Bahkan jika hanya 1 SCR saja yang berkonduksi. Ya. Sehingga masing-masing SCR ini ya memerlukan 1 pulsa picuan per siklusnya. Nah, pada gambar F ini, kalau pada gambar F ini berarti ya menghubungkan antara terminal dengan sumber langsung ke terminal beban. Kalau ini tiap SCR berjarak 120. Tinggal kan ini kan. Ini jarak 120 di pemicuannya. Ini tadi single phase, ini tadi phase control untuk 3 phase AC/AC voltage controller. Kalau ini on-off controllernya sama ya, pada prinsipnya sama dengan pengontrol tegangan AC 1 fasa. Jadi tinggal diaplikasikan ke AC/AC 3 fasa. Begitu juga untuk PWM-nya ya, PWM AC/AC control. Ini dari PWM 1 fasa ya dapat diaplikasikan pada controller 3 fasa. Nah, ini single input, single output. Single input, single output cycle converter, berarti bisa dikatakan ini cycle converter
single input, single output atau satu fasa misalnya. Ya, ini terdiri dari P converter dan N converter. Ini rangkaiannya seperti ini. Ya, ini ada 1, 2, 3, ada 4 pasang ya, 4 pasang SCR sini. Ya, 4 pasang SCR atau 4 pasang tristor. Nah, ada 4 pasang tristor di sini, 2 pasang di P converter dan 2 pasang di N converter. Oke. Nah, jadi cyclone converter ini yang di sini itu beroperasi sebagai pengubah frekuensi AC-AC langsung, ya. Di mana fitur aslinya sebagai pengontrol tegangan. Jadi prinsip dasar dari konverter ini ialah untuk membentuk atau menghasilkan tegangan bolak-balik yang berfrekuensi rendah. Jadi outputnya itu adalah tegangan AC dengan frekuensi yang lebih rendah. Ya, seperti itu. Nah, dengan dikembangkannya teknologi SCR ini atau Tristor ini, untuk daya yang besar dengan berbasis mikroprosesor kontrol, ini kan dikendalikan pakai mikroprosesor ya, maka cyclo converter ini ya menjadi konverter yang digunakan dalam aplikasi large power low speed variable voltage variable frekuensi. Biasanya VV triple VF ya. Triple VF itu berarti variable voltage variable frekuensi. VVVF. VVVF ya, variable voltage variable frekuensi. Ya. Jadi aplikasinya VVVF atau VSCF. VSCF itu berarti variable speed constant frekuensi. Ya. VSCF ya, VSCF variable speed constant frekuensi. Biasanya aplikasinya untuk kapal laut atau pesawat ya, VSCF variable speed constant frekuensi. Ya. Jadi cyclo converter ini merupakan konverter yang memiliki sifat komutasi alami dengan kemampuan aliran daya dua arah atau bidirectional power flow. Ya. Dan ya tidak ada batasan yang nyata. Beda dengan SCR single, SCR inverter ya. Beda dengan SCR inverter yang membutuhkan membutuhkan elemen komutasi. Ya. Jadi rugi-rugi yang ditimbulkan akibat pensaklaran atau switching losses ini dianggap rendah. Jadi cyclone converter ini switching lossesnya rendah dan menghasilkan bentuk gelombang yang mendekati sinus, sehingga ini dapat meminimalkan pulsa-pulsa torsi dan panas akibat efek harmonisa. Ya. Lalu selain itu informasi berikutnya, cyclone converter ini ya mampu beroperasi bahkan apabila salah satu SCR mati atau meleleh atau meledak sekalipun itu. Tidak seperti inverter. Kalau inverter kan MOSFET atau IGBT-nya satu rusak, ya nggak bisa jalan gitu. Karena apa? Karena rugi-rugi komutasinya besar. Beda dengan cyclone converter. Jadi kalau cyclone converter misalnya satu SCR atau satu tristornya meledak atau mati atau meleleh terbakar, itu masih bisa berjalan. Jadi keterbatasan yang paling utama pada konverter AC-AC cyclo converter ini yang pertama itu range frekuensinya ya. Range frekuensinya
terbatas. Ya. Jadi range frekuensinya terbatas untuk operasi yang efisien dan bebas subharmonik. Yang kedua itu faktor dayanya rendah sih. Faktor daya rendah khususnya untuk tegangan yang outputnya rendah. Karena kan ini kan kita main frekuensi rendah ya untuk cyclo converter. Jadi ya faktor dayanya otomatis rendah. Kurang lebih keluarannya seperti ini kan berarti. Ini contoh simulasi bentuk gelombang input-output cycloconverter 50 sampai 16,2/3 Hz dengan beban resistif. Sedangkan ini bentuk gelombang, ya lihat ini fundamentalnya kan yang titik-titik ini kan. Titik ini adalah fundamental. Yang panjang ini dirapatkan menjadi seperti ini. Kali ini adalah bentuk gelombang cycloconverter satu fasa 50 sampai 10 Hz beban R murni. Ya. Lalu Tissot cycloconverter, ya Tissot cycloconverter. Tissot berarti 3 input, ya single output, ya 3 input single output. Jadi gambar ini adalah cycloconverter 3 fasa setengah gelombang untuk mensuplai beban satu fasa. Ya, jadi ini adalah diagram skematik dari cycloconverter 3 fasa setengah gelombang untuk mencatu beban satu fasa. Ya, prinsip kontrolnya sama dengan pengontrolan cyclo satu fasa. Dan yang gambar sebelah ini itu menunjukkan bentuk gelombang dari dari operasi cycloconverter 3 fasa dengan arus sirkulasi. Ini arus sirkulasi. Ya. Lalu ini Tito cycloconverter. 3 input, 3 output. Cycloconverter. Berarti 3 input, 3 output. Outputnya ada 3 fasa ya. Variable voltage, variable frekuensi, output to 3 phase load. Jadi kita lihat ya, di sini adalah gambar konfigurasi ya. Cycloconverter 3 fasa setengah gelombang ini keluaran. 3 fasa setengah gelombang mencatu beban 3 fasa. Jadi proses ini diilustrasikan pada gambar yang dua ini. Ya. Gambar yang dua ini contoh ini pada frekuensi 15 Hz. Ini kurang lebih faktor dayanya 0,6 lagging dari sumber asli, berarti sumber asli 50 Hz diturunkan menjadi 15 Hz ya. Ini faktor daya 0,6 lagging, sumber asli 50 Hz ya. Di mana nih sudut penyalaan atau firingnya, kita lihat ini sudut penyalaannya itu di alpha. Taruh ini alpha, ini ada alpha di sini alpha. Jadi setiap ini alpha, ini kecil ini alpha. Ya.
Jadi bisa kita lihat untuk beban ini ya, meskipun tegangan output pada posisi terbalik di X, ini kan kita lihat ini yang X. Ini fundamental output current nih ya. Yang atas ini ya, fundamental output ini ya. Ini juga fundamental, kalau fundamental output tegangan ini di bawah nih. Yang ini adalah fundamental output voltage, yang ini fundamental output current. Coba kita lihat, meskipun dia di X, dia reverse, ya kan? Tetapi arus outputnya masih positif. Nah, coba dilihat ya. Ini kan berarti sudah tegangannya sudah negatif. Setelah melewati X, coba kita lihat ini. Di fundamental output voltage, setelah melewati X kan arusnya bersifat, kembali. Tegangannya bersifat negatif kan, setelah melewati sumbu X ini. Tetapi arusnya masih sifatnya positif. Jadi, SCR di A, B, C ini itu adalah sifatnya inverting. Jadi di mana pada SCR D, E, F ya, kan tiga-tiga itu A, B, C, D, E, F gitu, itu kondisi inverting juga. Ya. Maka dengan demikian konverter ini akan bersikap sebagai penyearah, rectification, dan inversion juga gitu. Dengan durasi yang relatif tergantung pada faktor daya beban. Seperti itu. Di mana frekuensi output akibat osilasi getaran dari sudut penyalaan itu tetap berada pada 90 derajat. Di mana kondisi tegangan output rata-rata V0 itu sama dengan VD0 cos alpha biasanya. Itu tetap nilainya 0. Waduh. Gitu ya. Nah, ini 3 input, 3 output. Oke. Ya, ini adalah keluaran bentuk fundamental output current dan fundamental output voltage. Nah, kurang lebih tadi kita sudah belajar ini ya. Berarti tadi single phase AC voltage controller, three phase AC voltage controller, SISO cycloconverter, TISO cycloconverter, TITO cycloconverter. Besok kita akan coba simulasi dari cycloconverter. Dan akan kita coba pembahasan dari matrix converter serta AC DC AC PWM converter. Nah, lalu ini PR-nya ada 5. Yang pertama, apa itu first order Hall?
Nah, terus nomor 2 tuliskan rumus basic first order whole. Yang ketiga, tuliskan rumus delay first order whole. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja cycloconverter dalam merubah tegangan dan frekuensi. Dan yang kelima, apa kegunaan masing-masing teriak, GTO, BT, dan MOSFET. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, gimana? Gimana? Halo? Aduh, kok pecah-pecah suaranya ya? Saya nggak dengar jelas. Halo, halo? Halo, gimana? Coba chat ya, di chat box ya. Di chat coba biar saya baca. Oh, rekaman perkuliahan nanti coba saya kirim ke mana ya? Di Google Drive apa ya? Karena besar ini pasti ya. Kalau WA enggak ini. Ke ini aja nanti ke salah satu email, minta tolong emailnya biar saya kirim ke Google Drive. Nanti di WA di grup ini ya, di WA di grup LK Daya ya, itu. Nanti akan saya kasih rekaman kuliahnya. Oke, nanti salah satu ngirim email sama saya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, ya tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan. Saya tutup ya kuliahnya ya. PR-nya jangan lupa dikumpulkan besok. Oke, nanti rekamannya akan segera saya nih, saya apa namanya? Saya kirim.